A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidi rusulih wa ala alihi wa sahbihi wa kullun man ihtada bihadyihi wa sanna bisunnatihi. Subhanakallahu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmatak wanshur 'alaina min khazaini rahmatik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama wal malaikati wal muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para kiai, para ulama, para asatidz, para habaib, para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh di Masjid Darussalam. Darussalam artinya kampung damai, insya Allah sedamai penghuni-penghuninya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Sholawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Terima kasih kepada para pengurus masjid, para bapak, ibu yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Sebenarnya agak grogi juga berbicara depan orang yang sudah banyak tajribah hayahnya. Ini anak muda belum tahu apa-apa, ngomongin orang yang sudah banyak pengalamannya, itu agak gimana gitu. Ini mohon izin saya ingin menyampaikan beberapa. Ya, ini sebenarnya kita belajar bersama. Sebenarnya Bapak Ibu semuanya sudah tahu dan sering mendengar ini dari para duat, para asatidz, para kiai, ataupun dari siapapun. Hari ini kita hanya mengulang saja. Tadi saya tidak janjian ya dengan Ustadz yang korek tadi itu. Tidak janjian maksudnya itu antum baca ayatnya ini gitu. Tapi kok pas memang ayat yang dibaca beliau itu sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan, tapi hanya sedikit saja gitu. Oh, sama anak muda connect gitu. Baik, judul saya sebenarnya tema besarnya adalah tentang al-muhasabah. Tapi saya ambil satu bagian dari muhasabah, yaitu ikhlas harus setiap amal ibadah. Ini ayatnya tadi ya, Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina, nanya dua di situ ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Di ayat ini, nah saya sebelum memulai ke tema kita ini pendahuluan dulu. Penting di sini ada dua hal yang ingin saya garisbawahi. Yang pertama adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan nasullaha fa ansahum anfusahum. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita lihat tafsirnya. Tafsir ayat ini apa?
Jadi kalau saya ingin bicara tentang tafsir, ya merujuk kepada ulama yang memang berbicara tentang tafsir. Jadi saya tidak ingin menafsirkan dewe. Jadi nanti kalau menafsirkan sendiri itu ya seperti yang kita tahu lah, itu kurang tepat karena nggak punya ilmunya. Karena menjadi seorang mufassir itu harus punya sejumlah ilmu untuk menafsirkan. Jadi tidak ngasal, dia harus tahu usul fikih, nasikh wa mansukh, bahasa Arab udah tentu, balaghah dan lain sebagainya. Jadi menafsirkan Al-Qur'an tidak seperti menafsirkan perkataan orang gitu ya. Zaman sekarang ini banyak orang misalnya menyamakan Al-Qur'an itu dengan misalnya teks Bible atau kitab suci agama-agama lain. Beda, ini perkataan Rob, nggak bisa sembarangan orang. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kata-kata wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad itu artinya apa? Maknanya apa? Bukan artinya, maknanya apa? Kata-kata I itu maksudnya adalah maksudnya gitu, maksudnya artinya atau maknanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah, kata-kata hasibu anfusakum qabla an tuhasabu itu sebenarnya adalah perkataan Umar radhiyallahu anhu ya. Jadi tapi sama Ibnu Katsir dipakai untuk menafsirkan ayat itu. Tapi benar, maksudnya ayat itu mendorong kita untuk bermuhasabah atas diri kita, atas apa yang kita kerjakan. Bermuhasabah apa? Ya amal perbuatan tentu saja, bukan hal yang lain. Nah, kenapa? Wanzuru madza iddakhartum. Kalau bahasa sekarang iddakhartumnya nabung. Lihatlah apa yang kalian tabung, maksudnya kalian simpan untuk kalian sendiri kan, li anfusikum minal a'mali as-sholihah, dari pekerjaan-pekerjaan yang soleh. Jadi yang ditabung, yang disimpan adalah amal perbuatan, bukan hal yang lainnya. Jadi segala apa yang menyertai di dunia itu tidak disebut dalam Al-Quran. Yang disebut hanyalah amal perbuatan di situ. Minal a'malis sholihati li yaumi mi'adikum, untuk hari akhir kalian. Wa ardikum ala rabbikum, sama artinya itu sebenarnya. Nah, nanti yang masih penasaran bisa melihatnya di tafsir Ibnu Katsir, namanya Tafsir Quran Azim. Nah, itu ada juznya, ada halamannya, saya sertakan. Nah, ada pendapat ulama lain, Abu Bakar Al-Jazairi, orang sudah pada kenal lah ini siapa beliau itu. Di dalam buku Minhaj ini saya kutipkan dari buku aslinya. Jadi saya langsung mengambil dari buku beliau. Jadi saya tidak mendengar orang berbicara, tapi langsung bicara beliau. Faqauluhu ta'ala wal tandur nafsun huwa firman Allah yang berbunyi wal tandur nafsun itu, kata beliau, amrun bil muhasabah lin nafsi ala ma qaddamat li ghadiha al muntadhar, yaitu perihal tentang bermuhasabah untuk diri sendiri. Nah, untuk diri sendiri kata beliau, bukan untuk orang lain. Bukan untuk menghitungi kesalahan orang lain, tetapi untuk menghitung kesalahan diri sendiri. Apa yang kita perbuat. Jadi bukan. Nah, ini fenomena yang sekarang. Orang banyak sering ngitung, sering membacakan rapot orang, tapi jarang membacakan rapotnya diri sendiri.
Boleh membaca rapot orang, tapi jangan membacakan rapot orang. Dulu pesan Pak Kiai saya gitu. Kita boleh tahu rapot orang, tetapi jangan membacakan rapot orang. Karena itu adalah ya salah satu ism, bagian dari dosa. Ya, gitu. Nah ini, itu tadi sekilas saja. Nah sekarang yang tadi saya sebutkan tadi ada 2 ayat tadi ya. Ada ayat yang kedua, nasullaha fa'ansahum anfusahum wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Atau kata beliau, artinya la tansau zikrullah ta'ala. Maksudnya kita jangan sampai lupa dari berzikir pada Allah. Nah, lupa dari berzikir itu maksudnya apa? Tidak mengerjakan perbuatan yang soleh. Fa yumsikumul amala limasalihi anfusikum allati tanfa'ukum fi ma'adikum. Kita mengerjakan sesuatu bukan karena Allah. Kita berkata sesuatu, kita berpikir sesuatu bukan karena Allah. Nah, itu bagian dari fa'ansahum anfusahum. Sebenarnya dia lupa pada diri sendiri sebenarnya. Kenapa? Karena ketika kita berpikir, kita beramal untuk Allah, itu sebenarnya adalah amal untuk diri sendiri, untuk kebutuhan kita sendiri sebenarnya. Apakah Allah itu butuh sholat kita? Enggak. Yang butuh adalah kita butuh Allah. Jadi jangan sampai kebalik-balik gitu. Nah, makanya Al-Quran mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian amwal, harta-harta kalian atau anak-anak kalian. Sebenarnya kalau diterjemahkan secara pasti, itu kan latul hikum itu kan artinya melalaikan. Nah, terjemahkan yang tepat tuh, hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian. Nah, andzikrillah, dari mengingat Allah. Nah ini fenomena ini Pak. Usikum wa ya nafsi, mohon maaf dulu. Kadang orang sekarang itu tidak peduli itu senggol kanan, senggol kiri. Yang penting dirinya selamat, yang penting dirinya makmur, yang penting dirinya berkuasa. Itu kalau orang orientalis, orang yang mempelajari Islam kemudian ingin menghancurkan Islam, itu mereka punya itu slogan seperti itu. Slogannya gini, al-ghayatu tubarrirul wasilah. Tujuan itu menghalalkan cara. Nah, itu bukan ajaran Islam. Itu sudah itu sudah melalaikan Tuhan. Kata Imam Syafi'i, al-amru bisyai'i amru biwasailihi. Perihal sesuatu itu berkaitan dengan cara kita melakukan hal itu. Jadi yang kita tuju itu benar, iya, tetapi jalan ke sana pun juga harus benar. Gitu. Jadi wasilah, metode, cara untuk sesuatu yang tepat juga harus tepat. Itu kan nggak bisa, makanya nggak bisa kan, nggak dibenarkan mencuri untuk berzakat, mencuri untuk sedekah, kan nggak dibenarkan dalam Islam. Kenapa? Karena mencuri itu sudah perbuatan maksiat. Sesuatu yang dihasilkan dari perbuatan maksiat tidak mungkin hasilnya itu tidak haram. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang melakukan itu, orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah, termasuk orang-orang yang merugi. Gitu. Nah, ini sekarang kita masuk ke judul kita.
Nah, maka karena itu ketika kita mengingat Allah, berarti kita sebenarnya berusaha untuk melakukan salah satu kewajiban kita, tujuan utama diciptakan kita. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya manusia itu diciptakan di dunia itu tujuannya tidak lain hanya untuk beribadah. Kalau kita pahami lebih detail lagi, berarti legalitas manusia hidup di dunia itu tidak lain hanya untuk ibadah. Kalau mau dijabarkan lagi, berarti manusia yang legal manusia yang legal itu berarti manusia yang beribadah. Sekarang pertanyaannya, apakah ibadah itu hanya sholat? Apakah ibadah itu hanya zakat? Apakah ibadah itu hanya puasa? Apakah ibadah itu hanya umroh, hanya haji, hanya sedekah? Apakah hanya itu? Tidak. Kalau kita buka kamusnya para fuqaha, arti kata ibadah, makna ibadah, al-ibadatu hiya lughatan, secara bahasa ismul jam'. Ismul jam' itu maksudnya kata-kata yang merangkum banyak hal. Jadi kalau di tauhid para ulama itu menyebut ibadah itu al-amru yatahaqqaqu bihi ta'alluq billahi. Jadi sesuatu atau pekerjaan yang itu gimana bahasa Indonesianya itu? Jadi suatu pekerjaan yang itu dikhususkan, dikerjakan hanya untuk Allah. Jadi sebenarnya para bapak-bapak itu bekerja misalnya dengan niatan untuk menafkahi keluarga lillah, itu sudah dinilai ibadah sebenarnya. Para ibu-ibu juga gitu. Para ibu-ibu yang mendidik anaknya dengan baik dan benar, itu sudah dinilai ibadah. Jadi kalau orang yang ngerti tentang itu ibadah, kira-kira saya tanya Bapak ya, kalau kita ngerti bahwa apa yang kita kerjakan itu bernilai ibadah, kira-kira yang kita kerjakan itu asal-asalan atau serius? Serius. Serius itu ya kita pasti hati-hati. Itu sesuai dengan syariat atau enggak, bertentangan dengan agama atau enggak. Kan itu banyak itu. Sekarang tuh ada, ya bapak-bapak tahulah, ada korupsi, kolusi, nepotisme dan lain sebagainya, ada ghish dan sebagainya. Itu kalau kita ngerti bahwa apa yang kita kerjakan itu ada nilai ibadahnya, tentu saja hal-hal yang seperti itu kita akan jauhi. Kenapa? Karena apa yang kita hasilkan itu akan kita bawa ke rumah dan dimakan oleh keluarga. Sesuatu yang dimakan keluarga ya selayaknya halal dan pasti harusnya memang halal. Karena dia akan menjadi darah daging kan gitu. Nah, itu nilai ibadah. Tapi kata Al-Qur'an ada lagi ibadah yang bagaimana? Nah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Nah, yang ikhlas katanya. Nah, ini baru kita masuk. Nah, yang ikhlas. Nah, pertanyaannya, ikhlas itu bagaimana? Nah, ikhlas itu apa? Sebelum masuk ke situ, ikhlas itu berkaitan dengan salah satu hadis Nabi, yaitu tentang niat. Ikhlas itu tempatnya di hati sebenarnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala pekerjaan itu bergantung kepada niatnya. Makanya pekerjaan tadi misalnya mencari nafkah, ataupun membangun masjid, ataupun misalnya
kerja sosial, kerja bakti. Nah, itu niatnya untuk apa dulu? Nah, kalau niatnya untuk kepentingan dunia, ya yang dapat hanya itu saja. Akhirat tidak dapat. Maksudnya akhirat itu pahala tidak dapat. Makna ikhlas an yaqsuda bil amali wajhahu wa ridahu faqat. Ikhlas itu maknanya bermaksud, maksudnya itu apa ya bahasa Indonesianya? An yaqsuda bil amal itu ditujukan, nah gitu. Hanya untuk Allah dan hanya untuk mencari ridhonya saja. Iya, boleh juga hanya untuk mencari ridhonya saja. Duna ghardin akhar dunyawiyyin au ukhrawiyyin. Dan tidak di situ melingkupi di dalamnya maksud kebutuhan, maksud interest, maksud unsur-unsur keduniaan dan hal-hal yang lain melingkupinya. Au la yakun lahu ghardun dunyawiyyun min sum'atin wa riya. Apalagi maksud seperti sum'ah dan riya. Nah, sum'ah dan riya ini lawan yang getol ikhlas. Nah, nanti kita lihat di situ. Nah, jadi artinya ikhlas itu mengerjakan sesuatu, suatu hal, pekerjaan, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk ditujukan kepada Allah semata, bukan untuk tujuan lain, bukan untuk mencari ketenaran. Bapak ibu tahu lah itu biasanya sebelum masa-masa kampanye itu banyak tuh orang yang mendadak soleh gitu. Nah, itu. Nah, Imam Junaid memberikan makna ikhlas itu apa? Ikhlas adalah membersihkan segala amalan dari sesuatu yang dapat mengeruhkan amal. Yang dapat mengeruhkan amal itu diantaranya tadi apa? Riya, sum'ah, takabur, hasad dan sebagainya. Ibnu Fudail atau Al-Fudail memaknai ikhlas adalah terus bermuraqabah kepada Allah dengan melupakan kepentingan pribadi. Muraqabah itu artinya kita merasa diawasi, selalu bersama, merasa diawasi oleh Allah. Itu seperti hadis Nabi, anta'budallah ka'annaka tarah fa in lakum tarah fa innahu yaraka. Nah, itu artinya selalu merasa diawasi. Kalau kita selalu merasa diawasi, tentu saja apa yang kita kerjakan semestinya memang hanya ditujukan untuk Allah semata. Nah, dan melupakan kepentingan pribadi ini. Nah, ini yang seringkali kita terpeleset di situ. Ya. Oke. Kenapa harus ikhlas? Ikhlas. Ya itu tadi salah satunya itu adalah perintah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kan dalam sholat kita sering membaca sebenarnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati apa? Lillah. Nah, itu kita membaca setiap saat itu. Untuk Allah semata. Kan gitu. Sesungguhnya inna sholatku, ibadahku, hidup dan matiku. Nah, itu ayat itu ayat sebenarnya. Itu ada ayat Al-Qur'an itu sebenarnya. Itu ayat Al-Qur'an itu mulai dari yang khusus kepada yang lebih umum, paling umum. Sholat khusus, sholat ibadah cangkupannya lebih besar lagi. Nah, ibadah itu banyak hal. Kemudian ada yang lebih besar lagi, hidup dan mati. Artinya kata-kata tadi yang bukan ayat yang pertama tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun,
itu dipertegas lagi dengan ayat yang ini gitu. Semua lingkup kehidupan itu sebenarnya harus menuju satu titik, yaitu khidmah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jadi cara berpikir, perasaan, perbuatan, cara bersikap, berbicara itu semestinya ada ataupun sesuai dengan syariat. Gitu. Jadi tidak. Jadi iya tentu saja Pak, beradab, berakhlak. Kalau dalam sisi aspek aksiologinya kan gitu ya. Fa'budullaha mukhlishan, kata Allah. Fa'budullaha mukhlishan lahuddin. Berbidahlah pada Allah dengan ikhlas. Yang kedua, kenapa harus ikhlas? Al-ikhlasu huwa ruhul ibadah. Ikhlas itu adalah ruhnya dari ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu tentu kalau ruh itu adalah sesuatu yang lebih utama daripada jasad. Nah, kalau misalnya di dalam ada bacaan namanya qiraah rasyidah. Itu kalau di Mesir mungkin dibaca oleh anak-anak SMP lah, SMP, SMA gitu ya. Itu di situ ada salah satu babnya itu. Di situ ditulis gini. Kalau di dalam buku itu dijelaskan gini. Amal itu seperti jasad. Ruhnya itu adalah ikhlas. Gitu ya. Ketika jasad itu kehilangan ruh, kana jussatan hamidatan la qadarallahu wala faidatalah, katanya. Jadi kalau ketika jasad itu ditinggalkan ruh, di situ katanya jussah itu artinya mohon maaf. Jussah itu artinya bangkai. Jadi kalau badan itu ditinggalkan oleh ruh, itu kata itu seperti bangkai, seperti mayat. Yang itu ya mungkin yang itu tidak bisa berfaedah sama sekali. Itu tidak bermanfaat, sama seperti amal itu. Ketika amal itu sudah hilang ikhlasnya, itu jussah, seperti mayat. Makanya Ibnu Qayyim itu beliau menulis di situ di salah satu kitabnya. Itu ada 5 tingkatan ibadah orang mengerjakan sholat itu. Ada yang mengerjakan sholat itu hanya karena menggugurkan kewajiban, atau beliau menyebutnya sholatnya orang para pemalas, sholatnya para munafik. Itu beliau menyebutnya, mensifatinya dengan sholatul munafikin, atau mu'aqab, sebenarnya orang yang tersiksa. Itu ada 5 tingkatan. Nah, nanti kapan-kapan kita perjelaslah itu. Kemudian kenapa harus ikhlas? Al-ikhlasu yukhallisu 'anis syirki. Karena ikhlas itu menyelamatkan kita dari kesyirikan. Nah, kalau tadi ayat tadi kan lillah. Nah, berarti kalau kita tidak beramal karena lillah, berarti hanya untuk orang lain, karena untuk sesuatu yang lain. Berarti kalau kita beramal untuk sesuatu yang lain, berarti sudah isyrak billah, sudah melakukan satu kesyirikan. Nah, ya, menjadi syirik. Nah, itu. Makanya ini hal yang sangat mendasar dan sangat penting sebenarnya. Makanya dalam salah satu, saya lupa ini perkataan ulama atau hadis, tapi itu ada di dalam buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. An-nasu niyam, kata beliau. Manusia itu semuanya bukan an-nasu niyam, an-nasu maut. Manusia itu semuanya mati. Hakikatnya mati. Illal alimun, kecuali mereka orang-orang yang berilmu. Jadi kata Imam Ghazali, hanya orang yang berilmu yang dianggap hidup. Wal alimuna niyam illal amilun. Dan orang-orang yang berilmu
itu seperti tidur, seperti orang tidur, kecuali mereka yang beramal dengan ilmunya. Artinya orang tidur yang nggak bisa kita ajak ngomong, nggak ada manfaatnya juga. Nah ini yang lebih penting. Wal amiluna mughtarruna illal mukhlisun. Dan orang-orang yang beramal itu dengan ilmunya itu banyak yang tertipu, kecuali mereka yang benar-benar ikhlas. Artinya kita kalau mau beramal, iya ada ilmunya, harus ada ikhlasnya. Nah, saya beramal ikhlas, iya, tapi sesuai enggak dengan ilmunya, sesuai enggak dengan syariatnya? Enggak, ini saya sholat maghrib 5 rakaat ikhlas sekali. Nah, iya, rakaatnya berapa? Syariatnya berapa yang disyariatkan di Islam itu? Hanya 3. Enggak, ini saya 5 ikhlas ini. Nah, itu bukan ikhlas namanya. Gitu. Itu ikhlas, bukan ikhlas namanya. Nah, bagaimana caranya ikhlas? Pertama, memasang niat dengan benar. Kenapa? Karena semua pekerjaan itu bergantung pada niat. Maka niatnya selalu diperbaiki. Makanya ada kata jaddidu niyatakum biqauli la ilaha illallah. Selalu perbarui niat kalian dengan la ilaha illallah. Yang kedua, mengokohkan nilai-nilai ketauhidan. Maksudnya ya kita pelajari apa itu tauhid. Kita pelajari, kita sudah belajar itu. Iya. Bacaan kita dulu dengan sekarang itu beda, gitu ya. Kita mentadabburi misalnya surat Al-Fatihah hari ini, besok dan lusa itu selalu berbeda. Maksudnya selalu berbeda itu bukan berarti Al-Fatihahnya berubah, bukan. Selalu ada makna yang lain, selalu ada pengetahuan yang baru. Begitu juga dengan kata-kata la ilaha illallah. Kalau kita tadabburi itu selalu ada makna-makna yang kita temukan yang baru setiap hari itu. Yang ketiga, harus berilmu. Berilmu mengetahui bahwa segala yang diamalkan tidak lain hanya sebagai wujud khidmah kepada Allah. Jadi artinya kita harus mengerti dari sisi bahwa ibadah ini esensinya tidak lain hanya untuk ibadah, hanya untuk mengabdi kepada Allah. Ibadah ini tidak lain hanya untuk mengabdi kepadanya. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada interest-interest yang lainnya. Tidak ada ingin dipuji, dipuja, ingin dikatakan ini itu, ingin mendapatkan jabatan ini, jabatan itu. Sedekah ingin mendapatkan misalnya jabatan, ingin dihargai, ingin dipuji orang, ingin dipuja. Nah, itu sudah isyrak billah sebenarnya. Nah, ada hal-hal yang bisa merusak amal perbuatan kita. Nah, itu dalam seharian biasanya gini. Contohnya gini. Saya bantu, saya ikhlas misalnya ke tempat yang lain lah, ke musola, tapi sudah saya hilang. Jadi akhirnya ke masjidnya tidak menjadi ikhlas itu, gara-gara satu hal itu tadi, gara-gara sesuatu benda yang hilang. Gitu. Iya, karena seperti itu. Nah, makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari itu bijak beliau. Kata beliau gini, fil man'i ata wa fil ata'i man'un. Artinya gini, kalau ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang maksudnya itu belum diberikan, ataupun ada sesuatu yang berkurang, nah itu ada hal yang lain yang diberikan. Sama juga ketika ada sesuatu hal yang diberikan, nah, itu ada sesuatu hal yang lain yang
maksudnya itu dicegah dari diri kita. Maksudnya gini, nah, misalnya kita misalnya meminta sesuatu, kita nggak diberikan itu, sudah minta tahajud sudah, puasa sudah, sedekah sudah, ya, umrah sudah, haji sudah, tapi belum dikabul-kabulkan tuh doa itu. Nah, ada nggak yang seperti itu? Ada, banyak. Nah, itu kita harus bijak itu. Itu kalau tauhidnya tadi itu nggak kuat, nggak benar, itu bisa menjadi syirik itu. Nah, itu maksudnya apa? Berarti Tuhan berkehendak agar kita lebih selalu mendekatkan diri kepada Allah. Itu kan kadang-kadang kita nggak melihat hal itu. Nah, tuh bisa jadi ketika dia diberikan apa yang diminta itu menjadi jauh. Nah, sama juga seperti sendal tadi itu. Sendal hilang. Bisa jadi, ya, bisa jadi dengan hilangnya sendal itu, ya kita semakin rajin ke masjid gitu, harus semestinya itu. Atau bisa jadi karena mungkin sendal itu, dengan kita memakai sendal itu, bisa jadi kita bisa terpeleset atau apa yang lain. Bisa jadi kalau kita yang memakai sendal itu, makanya kadang-kadang hilang. Nah, itu kita harus nanti sebentar Pak ya, itu harus disikapi secara bijak gitu. Ini saya selesaikan dulu, ini 5 menit lagi. Nah, ini ada hal-hal yang merusak ikhlas. Pertama adalah sum'ah. Tadi saya sebut sum'ah itu dari kata sami'a yasma'u. Sum'ah itu artinya pendengaran, artinya ingin dipuji, ingin diperdengarkan. Riya itu kata ingin dilihat, ya, ingin mencari ketenaran. Kalau ada kamera misalnya, ada wartawan baru mau sedekah, nah itu banyak nggak sekarang? Kan banyak. Itu udah riya itu. Hasad itu termasuk itu. Dengki itu. Misalnya si fulan itu punya ini, itu kalau nggak gini, kalau bukan saya nggak bisa itu. Itu sudah hasad itu. Iya. Padahal kata-kata Rahmat Syabi, innal hasada ya'kulu al hasanat kama ta'kulun naru al hatoba. Sungguhnya hasad itu memakan segala perbuatan baik kita seperti api yang memakan kayu bakar. Gitu ya. Jadi sholat kita, zakat kita, puasa kita, iktikaf kita habis dimakan oleh hasad. Makanya hati-hati. Takabur itu artinya sombong. Padahal sombong itu. Apa yang kita sombongkan? Manusia itu diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Apa yang kita sombong? Kita kadang-kadang melangit gitu. Apa yang kita sombongkan? Tidak ada. Harusnya kita ngerti itu. Nah, yang membuat sombong harta tahta wanita misalnya. Nah, itu berarti tidak bisa menempatkan hal itu. Padahal itu adalah fitnatul lakum, kata Al-Quran. Itu ujian bagi kita. Bisa nggak kita dengan harta kita menunaikan amanah kita sebagai seorang hamba, anak dan wanita? Bisa nggak kita mendidik mereka? Ujub, bangga, berbangga-bangga dengan apa yang dia punya. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Koreksi apa sebenarnya untuk mengingatkan manusia
manusia itu apa dengan surat ayat 18 ini? Oke. Apakah tadi mencari kesalahan atau apa itu Ustaz? Memang itu mungkin dari asbabun nuzulnya itu mungkin paham. Bagaimana Ustaz? Oke. Mungkin ada bapak-bapak yang lain yang mau jawab. Ya, silakan. Mau menjawab atau menambahkan apa ya? Oh ya, silakan. Jadi tadi kan dijelaskan dikerucutkan bahwa itu ayat itu ditujukan untuk muhasabah bagi diri sendiri. Diri sendiri ini lebih spesifik. Saya setuju banget lah. Ini yang saya baca di Asbabun Nuzul juga begitu, bahwa ayat ini ditujukan untuk membaca rapor diri sendiri sebenarnya. Tidak untuk membaca rapor orang lain. Kalau sekedar mengetahui boleh, tapi bukan untuk dibacain. Nah, ini kalimatnya tepat tuh. Tadi kalimatnya sudah sangat tepat tuh. Jadi ayat itu asbabun nuzulnya adalah untuk muhasabah binafsi. Ya, untuk muhasabah diri sendiri. Lebih banyak, bukan untuk muhasabah bacain rapor orang lain. Itu tadi kalimatnya sudah pas lah menurut saya. Kemudian saya hanya menambahkan saja nih supaya mungkin kita juga kecewa. Iya, silakan. Di sini ada kaum sufi, ada kaum yang terikat dengan fikih. Misalnya saya berikan contoh. Kalau Imam Ghazali terkenal sebagai orang yang soleh, yang hebat, tapi sangat terikat dengan dunia fikih. Kalau Imam Ahmad tadinya tidak. Nah, saya menambahkan saja bahwa ikhlas itu wabanaina faqum syabasyidah. Jadi ternyata menurut kaum sufi batiniah itu tingkatnya ada 7 tingkat. Supaya kita nanti ada tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, sampai tingkat ke-7. Yang level pertama misalnya ya, saya mau berbuat tapi dibayar. Itu ada nilai ikhlasnya ada, ya sudah. Tapi kalau saya dari ibadah saya keberangkat, berarti memang bukan niat sama sekali. Niat sudah ada. Misalnya di kantor kita kerjakan karena digaji. Ini yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai tidak ada niat ibadah tadi. Ya Allah, saya bekerja ini niat ibadah, bukan karena semata-mata ini. Ya. Ada di ibadahnya yang saya tambahkan. Kalau semata-mata dapat gaji, nggak ada nilai ibadah, nggak ada. Tadi kembali kepada konteks niat ibadah. Jadi saya sarankan kalau mau kerja ada niat untuk beribadah kepada Allah dan niat untuk memberikan nafkah pada anak istri. Jadi dua-duanya dapat. Iya. Dua-duanya dapat. Ini. Jadi ikhlas itu ikhlas, sabar, termasuk semua. Ketakwaan ada 7 level semua. Ada level pertama yang sudah paling aman ya tadi. Kalau sudah level keempat ke atas, jadi sudah nggak butuh sebutan baik, nggak butuh pujian, sudah nggak butuh mau dicaci silakan, mau dihina saya itu udah begitu dan nggak merdeka. Kalau udah level 4, level 4-nya ya ayatun nafsu mutmainah itu batasnya ke atas. Jadi nafsu mutmainah, kamilah, mardiyah, zakiyah menurut kaum sufi batiniyah. Tapi kalau masih di level amarah, lawamah, mulhamah itu masih butuh pujian, masih butuh penghargaan, masih butuh sebut. Kalau dikritik marah gitu. Ya, tambahan saja. Jadi Pak Bu mungkin yang lain ada menambahkan? Ada yang lain mungkin? Ya. Jadi tadi Ustaz, ini materi sudah selesai. Sudah. Nah, kenapa Ustaz di situ hanya ikhlas saja? Ada hadis kalau tidak salah bahwa amal yang berkualitas yang ahsanu amalah dalam surah Al-Mulk ayat 2 itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu, ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasul. Kenapa disebut sunnah Rasul? Tidak ada. Ada sudah. Sudah ada nih. Ini Bapak nggak dengar kan? Ya, bagus. Kan ada yang Gimana Pak? Ya singkat aja. Iya. Jadi ayat tadi Allah mengajarkan pola pikir bahwa tujuan itu adalah akhirat, dunia itu adalah efek. Itu aja. Jadi tujuan antum benar, hidup antum benar. Itu aja. Ya kan ayatnya singkat. Jadi kalau tujuannya akhirat, dunia dapat. Tapi kalau tujuannya dunia, akhirat dapat. Ya. Ya, ini sudah syuruk ya, apa? Ini ya tadi saya sudah sebutkan sebenarnya Bapak ya. Di awal tadi saya sudah sebutkan kata-kata Imam Syafi'i tadi kan. Al-amru bisyai amru biwasailihi. Kita mengerjakan sesuatu itu ya berkaitan juga dengan metodenya. Metodenya tentu saja yang harusnya yang tepat, yang disyariatkan oleh agama Islam kan gitu aja. Mungkin itu ada tambahan yang lainnya.
Cukup ya. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah.